Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Hidam Putra, NIM 81, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya mutu. 1. Konsep dasar biaya mutu. Biaya mutu atau quality cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan serta meminimalkan kegagalan kualitas. Keempat, kelompok biaya mutu menjadi dasar analisis efektivitas sistem pengendalian kualitas karena pengeluaran yang tepat di biaya pencegahan dan penelitian biasanya dapat mengurangi biaya kegagalan internal maupun eksternal secara signifikan. 2. Mengelompokkan 4 kategori biaya mutu. 1. Prevention cost atau biaya pencegahan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat atau kesalahan sebelum proses produksi dilakukan. Contoh meliputi pelatihan karyawan, perencanaan kualitas, pengendalian proses, dan pemeliharaan mesin. 2. Appraisal cost atau biaya penilaian atau pemeriksaan. Ada 2. 1. Biaya yang timbul untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengaudit produk agar sesuai standar kualitas. 2. Contohnya ialah inspeksi bahan baku, pengujian produk jadi, dan biaya audit kualitas. 3. Internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Ada 2. 1. Biaya yang muncul akibat kegagalan kualitas yang terdeteksi sebelum produk diserahkan kepada pelanggan. 2. Bentuknya dapat berupa scrap, rework, downtime mesin akibat perbaikan kualitas atau pengujian ulang. 4. External failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Ada 2, yaitu 1. Biaya yang terjadi setelah produk diterima pelanggan dan ditemukan tidak memenuhi standar. 2. Misalnya biaya klaim garansi, pengembalian produk atau return, diskon karena cacat, dan kerugian reputasi perusahaan. 2. Ada akuntansi kerugian proses produksi berdasarkan proses costing. 4.1. Karakteristik sistem proses costing. Dalam proses costing, biaya produksi dikumpulkan berdasarkan departemen atau tahap proses, bukan per pesanan. Sistem ini diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan homogen. Kerugian proses diperlakukan berbeda bergantung pada formalitasnya. 4.2. Perlakuan akuntansi kerugian normal. Kerugian normal adalah kerugian yang dianggap wajar dalam alur produksi massal dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses. Penyebabnya kerugian yang melekat pada proses produksi standar. Perlakuan akuntansi biaya kerugian normal dibebankan ke biaya produksi. Kerugian ini dialokasikan ke unit yang berhasil diproduksi. Dalam perhitungan unit ekuivalen, kerugian normal seringkali diabaikan atau dibebankan secara merata ke unit selesai dan unit dalam proses yang melewati titik inspeksi. Dampak biaya. Biaya unit yang berhasil diselesaikan akan meningkat karena harus menanggung biaya unit yang hilang secara normal. Fokus sistem ini adalah menjaga kewajaran beban antar unit produksi. 4.3. Perlakuan akuntansi kerugian abnormal. Kerugian abnormal timbul karena penyimpangan dari standar atau efisiensi yang diharapkan, misalnya karena kerusakan fasilitas yang parah atau kesalahan operasional yang signifikan. Penyebabnya adalah kerugian yang bersifat tidak efisien dan harus menjadi perhatian manajemen. Perlakuan akuntansi. Biaya kerugian abnormal tidak dimasukkan ke biaya produksi, melainkan dicatat sebagai kerugian periode. Dampak biaya adalah biaya kerugian abnormal dibebankan ke akun rugi laba periode berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa biaya per unit produk yang berhasil diselesaikan atau biaya produk hanya mencerminkan biaya yang wajar dan efisien tanpa mencampurkan kerugian abnormal.